bisa lebih dari 13 jam. Nah, puasa itu ini secara fisik ya Bapak Ibu ya, tidak makan kurang lebih selama 13 jam. Dan selama puasa itu sistem pencernaan istirahat. Istirahat bukan berhenti, bukan. Istirahat itu adalah bergerak dengan perlahan, tetap bergerak, tetapi sangat lambat seperti itu, karena memang tidak ada pekerjaan yang disampaikan atau tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, setelah itu juga saat puasa merupakan fase pemulihan dengan mengeluarkan sisa metabolisme dan zat-zat yang toksis. Zat toksis itu adalah zat yang beracun. Sisa metabolisme itu belum tentu toksis atau belum tentu beracun. Kalau memang segera dikeluarkan. Misalnya kita buang air besar setiap hari atau buang air kecil setiap hari. Itu adalah sisa metabolisme. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berpuasa, otomatis asupan air berkurang ya. Dan ketika asupan air berkurang, itu ada hormon yang bekerja, namanya antidiuretik hormon. Itu hormon yang menghambat supaya tidak pipis kebanyakan. Karena kalau pipis kebanyakan, tubuh kita jadi dehidrasi. Nah, ketika puasa, hormon ini bekerja sangat rapih. Karena dia selalu menstabilkan. Jangan sampai tubuh kita kekurangan air dari satu sisi. Jadi kalau kita membayangkan tubuh kita itu ada sel-sel atau sebuah gelas gitu ya. Sebuah gelas isinya kelereng. Nah, ibaratkan kelereng itu sel tubuh kita, kelereng yang bening Bapak Ibu. Nah, lalu ada airnya. Demikian tubuh kita sebenarnya. Nah, ketika kita kelebihan air, maka air akan tumpah ya. Nah, kalau di dalam tubuh kita nggak tumpah karena ada salurannya lewat pipis. Nah, ketika tidak ada air, itu ibaratnya kelereng itu isinya air. Maka di dalam kelereng itu dia akan mengeluarkan air untuk mengisi ruangan itu, sehingga tidak menjadi kering. Kerjasama yang sangat baik itu tentu diatur oleh ya hormon tadi, antidiuretik hormon, dan mineral-mineral di dalam air yang disebut mineral monovalen, seperti natrium, kalium, dan klor. Nah, inilah yang menolong kita untuk boleh memahami bahwa ketika berpuasa itu keseimbangan tubuh kita itu berjalan dengan sangat baik. Sehingga ketika semuanya bekerja, ternyata kemampuan tubuh memetabolisme lemak meningkat. Karena energi yang kita simpan pada saat-saat kritis, atau misalnya ada saat ketidakseimbangan di dalam satu hari kita berpuasa, maka energi itu dibongkar. Kecuali juga kita ingat bahwa energi atau daya tahan tubuh kita tersimpan di otot, seperti itu. Ya. Jadi selama puasa itu banyak sekali hal yang terjadi di dalam tubuh, adaptasi yang terus berlangsung terus-menerus menuju sebuah kebaikan, kepositifan, tapi ada syaratnya. Kita ikut ya. Nah, setelah 13 jam atau 12 jam kurang lebih berpuasa, hormon somatotropin dan human growth hormone, kalau HGH kita sering dengar ya, itu meningkat. Apa tugas mereka, Bapak Ibu? Ternyata hormon somatotropin dan human growth hormone bertugas mengontrol reaksi kimia tubuh berjalan dengan normal, termasuk mempertahankan kadar gula darah. Sehingga ketika orang berpuasa dengan benar, tentu tidak puasanya saja yang benar ya, karena tetap aja kita makan kan, maka akan tercapai kadar gula darah yang stabil. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengalami diabetes? Tentu mengalami adaptasi yang berbeda dengan yang normal. Nah, ini yang saya maksud, reaksi positif puasa atau efek baik dari puasa tidak akan optimal jika pengaturan makan saat berbuka, makan malam, makan sahur tidak dilakukan secara tepat. Nah, nanti saya akan sampaikan dilakukan secara tepat itu seperti apa sih sebenarnya. Tentu ini berdasarkan dari siklus tubuh, kebutuhan tubuh, mineral dan air.
yang dibutuhkan di dalam sehari, seperti itu. Ya. Beberapa penelitian menuliskan bahwa berpuasa dengan pengaturan makan yang tepat akan menghasilkan berat badan mencapai ideal. Mencapai ideal. Ya, tentu kita tidak mengatakan berapa lama, puasa berapa lama, turunnya berat badan berapa, itu enggak ya, kita bukan, arenanya bukan di sini ya. Kemudian kadar gula darah normal. Kemudian yang ketiga, tekanan darah stabil dan membaik. Karena pengaturan makan yang tepat. Oke? Tidak hanya fisik, tetapi emosi juga bisa membaik. Karena bisa lebih bahagia, kecuali beribadah. Kalau pas tidak musim bulan Ramadan juga bisa berpuasa, bisa mengontrol emosi, dan berpikir positif. Ini adalah sisi-sisi baik positif atau efek baik puasa yang dengan pengaturan makan yang tepat. Ada yang berpendapat kalau tidak makan tidak bisa fokus. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita tidak puasa bisa bilang begitu ya. Aduh, lapar nih, kurang makan, atau mestinya minum kopi nih, minum teh. Tapi apa memang betul pada saat puasa atau kurang makan nggak bisa fokus? Ternyata kalau pengaturan makannya tepat, yang terjadi sebaliknya, tubuh tetap bertenaga, bugar, dan pikiran fokus. Ada kendala-kendala ketika orang mulai berpuasa biasanya ya, tubuh sedang beradaptasi, challenge atau tantangan-tantangan pada jam-jam tertentu mesti dihadapi seperti itu. Dan kalau bisa lewat-lewat, yang akhirnya hari dari hari ke sehari bisa berjalan baik. Nah, kebutuhan gizi saat puasa, sama nggak Bapak Ibu? Kebutuhan gizi saat puasa sama yang biasanya. Sama sebenarnya, tapi jumlahnya berbeda. Karena kita tahu ketika puasa frekuensi makan berbeda kan? Tenaga yang dikeluarkan juga berbeda. Jadi kebutuhannya jumlahnya berbeda. Tapi gizi atau esensi dari isi dari konten dari zat gizi itu sama. Seperti ketika saya presentasi tentang protein, kita tahu ya bagian di bawahnya energi paling banyak, itu kan? Kemudian ada makronutrien. Makronutrien itu terdiri dari lemak, karbohidrat, dan protein. Ya. Kemudian mikronutrien. Mikronutrien itu terdiri dari elektrolit yang tadi sudah saya sebut. Elektrolit seperti natrium, kalium, fluor, seperti itu adalah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Kemudian tidak lupa air. Air itu tidak bergizi, tapi sangat penting diperlukan tubuh kita. Yang mengandung mineral monovalen tadi, yang berkali-kali saya sebut, Bapak Ibu. Kemudian juga antioksidan, sangat penting sekali. Karena antioksidan adalah zat-zat yang memang mengambil zat-zat yang toksik, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa pada saat puasa, jumlah waktu makan atau frekuensi makan lebih sedikit dibanding ketika tidak puasa, bukan? Ya, kalau misalnya pas puasa 3 kali atau 4 kali bahkan 5 kali makan, tapi pada saat puasa sangat dibatasi karena memang harus tidak makan selama 12 atau 13 jam seperti itu. Nah, ketika kita jumlah waktu makannya berkurang, maka kesempatan mendapatkan energi juga berkurang, bukan? Nah, banyakkan mana energi yang kita perlukan ketika kita puasa atau ketika tidak puasa? Tentu kita membutuhkan lebih banyak ketika kita tidak puasa. Kenapa? Karena makan pun membutuhkan energi, Bapak Ibu. Ketika kita makan, usus bekerja, liver bekerja, pankreas bekerja, itu pun membutuhkan energi. Jadi ketika kita sering makan, makanya orang-orang yang obesitas semakin banyak makan, dia semakin banyak energi yang dibutuhkan karena untuk mengelola makan itu. Jadi buah si malakama ya, semakin banyak makan, semakin banyak energi, terus bulat kayak lingkaran setan. Kalau tidak ada pemahaman, pengertian, dan pengendalian. Sehingga ketika kita tahu bahwa puasa itu frekuensi makannya lebih sedikit, kesempatan mendapatkan energi berkurang,
Karena apa? Karena terjadi penurunan kebutuhan energi. Nah, otomatis ketika penurunan kebutuhan energinya berkurang, maka makanan yang berupa energi juga berkurang, bukan? Tidak perlu kita makan banyak-banyak. Karena ketika buka puasa, mungkin hanya sekedar minum air putih dan kurma sudah selesai. Setelah itu makan besar atau makan malamnya. Cukup. Setelah itu tidur, kemudian sahur. Nah, ketika tidur, apakah kita tidak mengeluarkan energi? Justru ketika kita tidur, kita mengeluarkan energi juga. Karena makanan yang masuk perlu diolah. Makanan yang masuk perlu di metabolisme yang tadi saya bilang. Ya. Terjadi penurunan kebutuhan energi karena memang kita tidak makan terlalu banyak. Frekuensi makan tidak banyak. Nah, 3 jam puasa, sebenarnya tubuh beradaptasi dengan menurunkan laju metabolisme energi. Karena kegiatan makan berkurang. Makan itu membutuhkan energi juga. Ya. Jadi, ketika kegiatan yang membutuhkan energi itu berkurang, maka laju metabolisme juga berkurang. Suhu tubuh lebih rendah dari yang tidak puasa. Karena memang tidak bekerja keras, gitu ya. Tidak bekerja makan itu yang tadi saya bilang, makan itu membutuhkan energi dan membutuhkan kerja keras tubuh kita gitu. Terjadi penurunan konsumsi oksigen yang akan dipakai untuk metabolisme. Kita tahu oksigen itu adalah sumber energi utama yang bisa kita dapat kapan saja. Nah, ini menjadi clue Bapak Ibu. Oksigen adalah menjadi sumber energi pertama yang kita dapatkan kapan saja. Ini bisa dipakai untuk kita ketika kita menghadapi challenge yang nanti slide yang agak terakhir saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, ketika kebutuhan energi turun, apakah kebutuhan vitamin dan mineral turun? Kira-kira turun tidak? Tidak, Bapak Ibu. Ketika kebutuhan energi turun, kebutuhan nasi turun iya. Ya. Kebutuhan karbohidrat yang kompleks iya. Kebutuhan apalagi Bapak Ibu sukanya makan apa? Iya, tapi kebutuhan vitamin dan mineral tidak mungkin bisa diturunkan. Karena dia punya tugas banyak. Karena dia bertugas metabolisme energi. Kalau misalnya energi banyak kan, nggak ada vitamin dan mineral, nggak ada yang ngolah, terus siapa yang ngolah? Nggak ada perantaranya, gitu ya. Misalnya vitamin C yang sangat baik, yang merupakan antioksidan juga, siapa yang akan mengelola vitamin yang lain? Atau siapa yang akan membunuh toksik-toksik atau radikal bebas? Vitamin C salah satu tugasnya adalah mengikat radikal bebas. Ya. Kemudian mengoptimalkan proses detoksifikasi. Kita tahu detox D menurunkan toksin, ya, mengurangi atau menurunkan kadar-kadar beracun di dalam tubuh kita. Kemudian pemulihan fungsi sel yang terjadi selama puasa. Jadi Bapak Ibu, vitamin dan mineral itu sangat dibutuhkan ketika kita puasa. Energi boleh turun, kebutuhan boleh turun, tapi vitamin dan mineral mesti stabil. Kalau Bapak Ibu ikut presentasi di Zoom yang lalu, akan bisa paham betapa pentingnya makanan-makanan ini untuk kebutuhan kita. Salah satunya zinc. Zinc sangat baik untuk orang tua karena dia proses degenerasi, ketika proses degenerasi terjadi, dia akan merangsang kecap atau perangsang kecap supaya para lansia ini mau makan. Karena pada usia 75 tahun hanya tinggal sepertiga sensor kecap itu ada. Ini yang menyulitkan ketika menghadapi orang tua yang tidak mau makan. Tidak bisa dipaksa Bapak Ibu, dan resikonya maunya rasanya yang asin sekali. Menurut kita udah cicip asin, ibu atau orang tua kita ini belum asin, belum ada rasanya karena rasa kecapnya hilang. Terus nafsu makannya nggak ada. Ingat ya, minggu lalu saya cerita penyakit degeneratif yang masalah orang tua adalah malnutrisi, ya, kurus atau gemuk, dua-duanya bermasalah. Nah, bagaimana kita juga mempersiapkan diri kita supaya pada saat tua nanti kita tercukupi, ada bekal yang sudah ada dalam tubuh kita untuk menghadapi hal-hal semacam ini, yaitu dengan memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Nah, sampailah pada tadi saya mengatakan pengaturan makan yang tepat.
itu seperti apa? Bagaimana pengaturan makan yang tepat supaya puasa tetap bugar? Nah, saya akan memulai dengan makanan yang berbuka. Bapak Ibu kalau buka puasa tujuannya apa? Tidak hanya memenuhi rasa lapar kan ya. Tapi kalau kita sudah setting dalam pikiran kita nge-set tujuan berpuasa, maka itu akan sangat ringan gitu ya. Tujuannya adalah menaikkan kadar gula darah. Eits, tapi hati-hati, tidak hanya melulu menaikkan kadar gula darah. Karena ternyata kita udah ngedrop, udah dipakai semuanya gitu ya dalam seharian. Tapi juga mengganti cairan dan elektrolit. Nah, jenis makanannya apa? Jenis makanannya seperti kurma, semangka, pisang, pepaya dengan air putih atau teh manis atau minuman manis dengan gula terbatas. Ada penelitian menuliskan begini Bapak Ibu, ketika orang berbuka, minum 1 porsi atau 2 porsi, itu tidak ngaruh. Jadi maksudnya begini, kadar gula darah itu cukup misalnya minum teh manis 1 porsi cukup. Sudah untuk memenuhi kebutuhan setelah seharian puasa. Jadi kalau misalnya kita pengen makan banyak-banyak, itu malah tidak baik juga. Karena sudah terjadi detoksifikasi nih 13 jam atau 12 jam. Tiba-tiba dimasukin sampah. Bukan berarti makanan yang kita makan sampah, bukan. Tetapi berlebihan. Gula yang berlebihan itu akan jadi sia-sia. Gitu ya, puasa selama 12-13 jam itu sia-sia. Karena setelah itu dimasukin sesuatu yang berat. Seperti itu. Nah, kemudian makan malam. Nah, budaya di dalam keluarga atau di Indonesia atau di luar negeri berbeda-beda. Antara berbuka puasa, makan malam, ada yang punya kebiasaan setelah berbuka, sholat dulu, baru makan, atau ada juga yang setelah tarawih baru makan, gitu ya. Macam-macam sekali kebiasaan berbuka makan malam. Nah, tujuan makan malam adalah menambah kebutuhan energi dengan zat gizi lengkap. Tadi kita memenuhi kadar gula darah, vitamin, dan mineral ya. Tujuan ketika berbuka, minum, makan buah seperti itu. Nah, kemudian jenis makanannya apa? Makanan lengkap. Caranya, bagi piring menjadi 4 bagian. Ada karbohidrat, dibagi 4 gitu ya. Karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah. Nah, cukup masing-masing orang punya volume yang berbeda-beda. Ya, masing-masing orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Bapak dan ibu berbeda, anak-anak dan kakak adik juga berbeda-beda. Silakan di-create sedemikian rupa karena ini sangat bervariasi. Kalau kepengen nambah gimana? Nggak apa-apa, nambah saja. Yang pertama, utamakan sayur. Menambahkan sayur. Kemudian yang kedua, lauk. Lauk pauk kita udah paham ya, protein. Ya, yang lalu-lalu saya cerita tentang protein. Apa sih fungsinya protein? Itu penting sekali sebagai zat pembangun, zat pengatur. Kecuali itu dia juga menjadi daya tahan tubuh kita. Sayur udah, kemudian lauk, masih kepengen makan lagi buah. Kalau bisa, buah yang padat, buah yang banyak seratnya. Ya, seperti apel, pear, seperti itu. Karena serat itu sangat baik untuk saluran cerna. Kemudian karbohidrat. Karbohidratnya belakangan. Ya. Kenapa lauk menjadi pilihan yang kedua? Karena mencegah penurunan massa otot. Apa kepentingannya? Tadi saya sudah singgung sedikit. Protein itu diperlukan oleh tubuh kita sebagai zat pembangun. Dan jika ada sesuatu infeksi masuk, itu yang bekerja pertama kali adalah protein. Ya, ketika infeksi masuk, entah itu bakteri, entah virus, pada saat kita punya persediaan, kita bisa berperang. Namun, yang kemarin saya seringkan seandainya ada orang tua yang kurus, dia tidak punya massa otot, ketika terinfeksi itu berbahaya sekali. Berbahaya itu maksudnya tidak ada modal untuk memerangi si bakteri atau virus tersebut. Ya, betapa pentingnya protein ketika kita berpuasa. Kemudian Bapak Ibu, kita tiba pada makan sahur. Tujuannya apa sih makan sahur? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan energi dengan gizi lengkap. Mirip ya, seperti makan malam. Kemudian memberi energi secara bertahap setelah menahan tidak makan dan minum. Adalah persiapan
persiapan ketika akan berpuasa. Kemudian mencegah dehidrasi, meringankan kerja saluran pencernaan. Kita tahu kalau pada saat pagi ya, irama sirkadian, saya belum pernah sharing, tapi Bapak Ibu yang pernah mendengar, siklus sirkadian kita pada saat pagi, kalau bisa tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berat. Sehingga pilihan tetap mirip dengan makan malam. Satu piring dibagi 4 seperti makan malam, kemudian ekstra protein dan lemak untuk memberi kenyang lebih lama, karena akan berpuasa selama 12-13 jam. Protein yang dimakan, kalau bisa, jangan digoreng. Dan tidak menggunakan santan kental berlebihan. Tidak digoreng dan tidak menggunakan santan kental berlebihan. Ya. Kemudian lemak sebagai cadangan makanan dan memberi rasa kenyang seperti alpukat dan susu fermentasi. Silahkan dikonsumsi Bapak Ibu. Dan tentunya cairan elektrolit yang terkandung di dalam serat dalam karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti singkong gitu ya. Lalu ubi itu seperti itu, beras yang masih utuh, yang tidak pakai bleaching. Kemudian sayur berkuah dan buah yang mengandung serat tinggi. Pentingnya pada saat sahur adalah kalau bisa tidak makan dengan opor, tapi sayur berkuah yang bening untuk memenuhi kebutuhan elektrolit dan menghambat dehidrasi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita akan menghadapi challenge atau tantangan rasa lemas saat puasa. Kalau Bapak Ibu sudah mengatur makan dengan tepat dan masih merasa lemas, itu bukan karena kekurangan energi, tetapi karena otak kekurangan oksigen. Ada istilah intermittent fasting. Sebenarnya intermittent fasting adalah puasa yang step by step memanjang, gitu ya. Memanjang itu maksudnya nanti kalau 12 jam, nanti ditambah lagi menjadi 12 tambah 6 berapa? 18 jam. Jadi buka puasa, sahur dan buka puasa bertambah panjang, seperti itu namanya intermittent fasting, itu sangat membantu meningkatkan antibodi. Ini dipakai atau diterapkan oleh orang-orang yang sudah terlatih tentunya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki permasalahan entah obesitas atau penyakit kronis, itu bisa diaplikasikan. Tentu saat ini dengan tetap menjaga tubuh kita. Kita tahu, dan saya harap sih Bapak Ibu tetap menyaring ya berita-berita yang toksik. Kalau bisa berita toksik dihindari. Karena kita mesti harus detox. Detox berita-berita toksik itu benar-benar sangat membantu. Abaikan berita-berita yang meracuni pikiran kita dengan memilih berita-berita yang lebih baik. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya saat lemas saat puasa? Ada berbagai cara Bapak Ibu. Merangsang syaraf. Syarafnya kayak disentil gitu dengan melakukan aktivitas, misalnya mengepal-ngepalkan tangan, misalnya begini ya, kayak memompa seperti itu, kanan dan kiri berulang-ulang atau bareng dua-duanya, tapi ketika berulang-ulang itu berbeda rasanya. Ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan melakukan aktivitas ya, dipompa. Kita memompa darah kita sendiri menuju ke jantung untuk diedarkan ke otak. Kita membantu jantung untuk menggerakkan, gitu ya. Kemudian membaca. Ini ada orang-orang yang membaca bisa mengalirkan darah ke otak. Karena akan ada sesuatu yang dinikmati ketika membaca. Tapi jangan baca horor ya Bapak Ibu ya. Menghabiskan energi kalau horor, nanti ketakutan, habis energinya lemas malahan ya. Kemudian olah nafas. Contoh sederhana olah nafas adalah kita menghirup oksigen atau menghirup udara dengan hitungan 4 kali hirup. Misalnya menghirup ya. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 dihembuskan 2 kali lipatnya. Berarti kita menghitung 8 kali hitungan. Lakukan itu setiap kali merasa lemes gitu ya. Tidak hanya lemes Bapak Ibu, kadang-kadang kurang konsentrasi juga bisa diatasi dengan olah nafas. Sederhana saja. Tidak perlu tempat yang khusus atau mungkin saat kita duduk ya, kita work from home itu kan saya nggak tahu Bapak Ibu punya aktivitas apa, kalau saya berjibaku dengan buku gitu ya, dan Bapak Ibu mungkin ada aktivitas yang jangan lupa refreshing Bapak Ibu. Refreshing-nya
masing-masing kita punya cara ya, karena nggak mungkin kita bekerja terus-terusan tanpa refreshing, apalagi nggak boleh keluar kan, nggak boleh ketemu orang, atau kita sendiri membatasi diri dengan segala sesuatu yang memang menolong kita untuk memproteksi diri. Kita mesti membangun herd immunity, ya. Nah, ini olah nafas kepentingannya adalah karena udara, seperti tadi saya bilang, sumber energi yang paling penting. Ya, tadi ya, saya ulang ya. Yang di depan saya bilang bahwa udara adalah sumber energi yang paling penting dan paling mudah didapat. Jadi ketika kita stres, kita habis energinya kan, kita stres, kita capek, kemudian tadi kita lemes. Yang pertama kali kita lakukan, ambil energi sebanyak-banyaknya melalui olah nafas. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini tidak ada yang stres. Oke lah ya, kita hadapi bersama. Nah, kita sampai kepada istilah detoksifikasi. Banyak sekali yang saya baca, Bapak Ibu, apa itu detoksifikasi? D, itu menurunkan. Toksin itu adalah racun. Detoksifikasi proses pengeluaran racun. Begitulah ya, yang secara umum kita pahami. Ketika saya melihat kamus kedokteran yang setebal bantal, detoksifikasi adalah artinya mereduksi atau mengurangi sifat toksik racun. Racun itu ada yang toksik atau yang beracun, ada yang tidak. Racun yang seperti apa yang tidak toksik? Racun yang seperti apa, Bapak Ibu? Racun yang meracuni bakteri jahat kita. Jadi di dalam kehidupan kita itu kan ada yang racun yang baik ya. Racun yang baik adalah yang mengusir bakteri jahat gitu. Satu sisi dia bersifat racun, satu sisi tidak. Nah, detoksifikasi mereduksi atau mengurangi sifat toksik sifat toksik racun. Jadi racun itu yang benar-benar berbahaya dikeluarkan. Kemudian pengertian yang kedua adalah detoksifikasi adalah pengobatan yang ditujukan untuk membebaskan seseorang dari kebiasaan ketagihan obat. Ini definisi dari detoksifikasi di kamus kedokteran saya seperti itu. Bapak Ibu selama ini mengenal tentang detox ya, detoksifikasi. Pemahaman apa yang Bapak Ibu dapatkan? Apa relasinya dengan puasa? Ingatkan ya, di depan sendiri di slide saya yang pertama bahwa vitamin dan mineral meningkatkan proses detoksifikasi. Betapa pentingnya ketika kita mengkonsumsi mineral dan vitamin. Bapak Ibu pernah nggak, atau saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman dengan nutrisi sinergi. Saya, Bapak Ibu, keluarga mungkin ya, kalau kita masing-masing saat ini ada 170 orang yang bersama-sama bercerita, nggak selesai dalam waktu sehari kita bercerita untuk menceritakan sesuatu yang amazing dari mineral yang kita minum. Misalnya saya kemarin beberapa hari yang lalu itu jam 3 itu pusing sekali, saya bertanya-tanya ini kenapa gitu. Setelah kemudian sore, kita jam 7, saya membuat klorofil, saya minum, ternyata sangat bermakna sekali. Artinya Bapak Ibu, kadang ada orang-orang ya, atau di iklan gitu ya, sakit kepala obatnya bla bla bla, belum tentu. Hanya minum air aja udah bisa membaik. Atau itu tadi memompa gitu ya. Kadang-kadang lemes itu kan tantangannya lagi ketika lemes tidak bertenaga, ada pusing kepala. Pertanyaan saya, bagaimana dengan nutrisi sinergi Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu bisa menikmatinya karena nutrisinya begitu lengkap dan sangat baik untuk tubuh kita. Bagaimana mengaplikasikan nutrisi sinergi ketika Bapak Ibu berbuka puasa, ketika makan malam atau sahur, silakan di-create sendiri. Ya, tadi saya secara garis besar sudah menjelaskan bahwa ada prinsip-prinsip yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu semuanya untuk menyimpan bahan makanan, untuk menyimpan elektrolit supaya tidak dehidrasi, menyimpan air supaya seimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu,
presentasi saya cukup sekian. Saya akan mengintip chatting yang sudah masuk. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang. Ya amin, kita semuanya juga sehat ya. Jaga kondisi, tetap happy, bukan pura-pura happy ya. Stres itu pasti, tetapi bagaimana kita menghadapi stres aja. Ya, terima kasih. Ya, senang juga Bu Eni di ND, kita bisa bertemu di sini ya. Iya, Dok. Ini ada yang silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya lewat chatting ya, supaya saya bisa mengurutkan. Dan terima kasih untuk ucapan salamnya. Alhamdulillah kita sehat semuanya dan Zoom meeting dalam keadaan oke, the work from home atau work from office. Ini dari ND sepertinya agak banyak ya. Indonesia Timur jangan lupa jam 14 WIB. Berarti sudah 2 jam lebih ya. Kalau sudah selesai ini udah siap-siap berbuka ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Sri Martiani. Dok, kenapa selama puasa kita sering merasa ngantuk? Walaupun jumlah jam tidur kita cukup. Sudah terjawab ya, Bu Sri? Ngantuk itu karena kita kekurangan oksigen otaknya. Nah, tadi sudah ada clue-nya ya, senam tangan dan olah nafas. Bu Winnie, apa kabar dari Tanjung Pinang? Terima kasih, Bu. Bu Tutut di Bali, thank you. Pak Yohan di Cirebon. Saya sambil menyapa ya. Bapak Ibu yang di atas juga, Pak Adi di Jogja. Tidak menyebutkan kota. Nah, sekarang gini deh, kalau kita supaya kita saling kenal, sebut nama dan kotanya ya, supaya kita boleh saling menyapa dan kita boleh saling mengenal ada di mana Bapak Ibu semua. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Bu Tina, sama-sama Bu. Terima kasih atas kepesertaannya karena semua ini Zoom ini akan berjalan lancar kalau ada pesertanya. Kalau cuma saya yang ngomong nggak ada gunanya kan? Iya, terima kasih. Dok, Bu Dea ya. Dok, baiknya minum kalmak itu di bulan puasa diminum buka puasa atau sahur? Nah, sekarang tergantung kepentingannya, Bu. Kalau misalnya aktivitas dua-duanya boleh. Karena penyerap kalmak kita itu diminum kapan saja nggak apa-apa. Tapi supaya terabsorpsi dengan baik, sebenarnya ada yang mengatakan sebelum makan boleh, setelah makan boleh, terserah mau kapan, karena situasinya kan masing-masing. Ada yang, aduh kelupaan, tadi sebelum makan, nggak apa-apa. Sebelum makan juga aman, setelah makan juga aman. Silakan mau diatur kapan, saat buka puasa atau sahur, karena kalsium magnesium ini kan isinya mineral ya. Ada kalsium, ada magnesium, ada fosfor, ada zinc, ada zinc ada di Nutriburs juga ya. Nah, silakan Bu, mau kapan? Dok, kenapa ya kalau habis Bu Selfie di ND? Dok, kenapa ya kalau baru habis sarapan pagi selalu ngantuk padahal tidurnya cukup misalnya nih. Ya, harus beraktivitas. Jangan diem. Kalau tidurnya cukup terus ngantuk berarti diem aja tuh. Ya, jalan pagi kalau aman. Oke, thank you Bu Sri. Bagaimana untuk yang sakit diabetes? Mohon syarat Bu Frida. Yang sakit diabetes itu usianya berapa? Saya selalu bertanya itu kan. Kemudian diabetesnya itu sudah berapa lama? Kebiasaan makannya bagaimana? Kalau punya kebiasaan makan yang baik, beradaptasi dengan pola makan yang tepat, itu lebih mudah sekali. Karena seperti yang saya katakan tadi, setelah 13 jam, itu hormon somatotropin dan human growth hormone naik, sehingga dia bisa menstabilkan gula darah. Betapa bagus sekali kepentingan puasa ini untuk diabetes. Nah, tentu ini disesuaikan dengan kondisi diabetesnya ya. Kalau masih muda, mungkin akan cepat beradaptasi karena metabolisme basalnya masih bisa fleksibel. Kalau untuk orang tua, mesti dicek atau mesti dipantau, seperti itu. Pak Ketor, apa kabar? Thank you juga Pak. Pak Anwar dari Aceh, terima kasih atas kehadirannya.
Pak Yohan, apakah setelah makan siang selalu timbul ngantuk jadi kurang oksigen ke otak? Bukan Pak Yohan. Kalau makan siang ngantuk, itu semua energi. Oh, kurang oksigennya itu bukan karena makan, tapi karena seluruh energi dikonsentrasi di pencernaan. Sehingga sebenarnya kalau habis makan, jangan diem gitu ya. Kalau misalnya Bapak tidak puasa, setelah makan siang, itu jangan diem, tapi melakukan aktivitas. Karena kalau diem, oksigennya nggak dipompa ke otak, kita ngantuk. Karena semua konsentrasi, yang tadi saya bilang bahwa ketika kita tidak puasa, energi kita lebih banyak dipakai untuk pencernaan. Itu yang tadi saya cerita Pak Yohan. Jadi ketika kita makan, maka liver bekerja, usus bekerja, pankreas bekerja, empedu bekerja, itu butuh energi semuanya. Apalagi peristaltik bekerja seperti itu, sehingga oksigen lari ke sana, jadi ngantuk. Pak Yohan, kalau habis makan jalan-jalan ya Pak ya, jangan duduk-duduk ya. Oh Bu Dea, salam kenal di Cirebon, Bu Kusyanti di Jogja. Pak, ada Pak Royke. Dokter, bagaimana kalau asam urat cukup tinggi? Terus harus konsumsi protein lagi dari oh tentu tidak perlu Bapak Pak Royke. Ini adalah kondisi khusus ya. Kalau yang saya ceritakan tadi adalah kondisi normal. Kalau asam uratnya tinggi tentu dibatasi. Dan jangan lupa, jangan konsentrasi dengan asam urat yang tinggi. Bisa jadi karena memang kekurangan buah dan sayur. Coba saja, orang-orang yang kena asam urat yang tinggi, ternyata kadang-kadang kekurangan buah dan sayur. Buah seperti apa yang mesti dipilih? Buah yang kompak, Bapak Ibu. Kompak itu adalah yang penuh dengan serat. Seperti apel gitu ya. Itu buah yang penuh serat, bukan mangga. Berarti nggak boleh mangga. Boleh aja, tapi sedikit aja. Beda ya. Bentuk buahnya beda kan ya. Jadi kalau buah mangga, kadang cuma 1-2 kali kunyah, telan. Tapi kalau apel kan harus dikunyah, merangsang enzim di mulut, kemudian merangsang enzim di lambung, demikian seterusnya sehingga akan membantu saluran cerna. Nah, ingat aja itu harus ada balance antara makanan, protein, dan sayur dan buahnya. Mudah-mudahan Pak Royke nanti nemu ya di Sorong ada buah-buahan apa yang banyak untuk mengimbangi protein yang akhirnya numpuk. Pak Bugu, selamat siang Bu Dokter. Untuk nutrisi sinergi apa yang boleh dicampur dan tidak boleh dicampur? Lalu mengapa kolostrum tidak dicampur dengan nutrisi lainnya? Terima kasih. Sebenarnya ketika kita tahu manfaatnya, ada yang boleh dicampur. Misalnya, yang tidak boleh dicampur adalah Pro-Argi. Pro-Argi tidak boleh dicampur apa-apa karena penyerapan L-arginin akan efektif kalau perut nggak terisi apa-apa. Nah, kolostrum tergantung situasinya Pak Pugu. Untuk ibu hamil, saya seringkali memberikan nutrisi kolostrum, spirulina, dan kalmak bersama-sama. Ya, jadi ada hal-hal yang memang sangat spesifik. Ya, ada kalanya saya menganjurkan kolostrum sendirian, jangan dicampur, tergantung dari kondisi orang itu. Jadi resep atau bukan resep ya, komposisi nutrisi itu sangat private, Pak Pugu. Masing-masing orang itu berbeda-beda, karena kondisinya juga berbeda-beda. Ada step-step yang nggak bisa diantem sama semua produk, nggak bisa. Jadi ketika ada kasus-kasus di mana saluran cernanya itu hang gitu ya, atau leaky, terjadi kebocoran atau peningkatan permeabilitas atau kebocoran usus, maka kolostrum bisa masuk satu aja sendirian. Tujuannya apa? Supaya penyerapannya lebih bagus. Kekuatan antiinflamasinya lebih optimal. Karena kemungkinan ususnya itu menerima hanya satu produk saja. Jadi mari kita buka, bukan kita terpaku, yang nggak boleh sama boleh, tetapi bagaimana kasusnya. Memang kita mesti paham bahwa Pro-Argi nggak boleh dicampur dengan yang lain, kenapa? Misalnya gitu ya. Atau tidak boleh bersama-sama berdekatan dengan noni, kenapa? Karena dua-duanya adalah melebarkan pembuluh darah, misalnya gitu. Tapi untuk orang hipertensi boleh dong, boleh. Kalau saya nggak mungkin bisa Bapak Ibu
karena saya tahu diri saya. Maka Bapak Ibu kenali diri sendiri supaya kita bisa menentukan apa yang bisa kita makan atau minum. Ya. Kemudian Pak Budi Marwanto, Dok, detox selama 20 hari sebaiknya apakah perlu diulang? Kalau perlu berapa lama? Terima kasih, Dok. Pak Budi, diulang atau tidak diulang tergantung kasus. Ada yang langsung diulang juga bisa, karena ternyata kebutuhannya yang perlu dirombak itu banyak banget gitu ya. Dan kadang-kadang tiba-tiba stuck. Ada orang-orang yang setelah detox 20 hari, kemudian melanjutkan detox lagi, harapannya apa? Tujuannya apa dulu? Nah, penetapan tujuan itu akan memotivasi Bapak Ibu mengkonsumsi atau menggunakan detox. Silahkan kapan aja, kalau itu menjadi kebutuhan, karena ini nutrisi, ya kan? Kalau nutrisi sangat baik untuk tubuh dan memberi efek baik, kenapa tidak? Kalau misalnya Bapak Ibu mau menjadwalkan 20 hari, dan jangan lupa Bapak Ibu ya, jangan sampai nggak makan. Enzim kita masih terus diperlukan bekerja. Kita perlu mengunyah. Oleh karena itu, saran saya Bapak Ibu, detox itu 20 hari, jeda 2 minggu, kita makan sayur, tentu makannya tidak sembarangan ya. Makan sayur, makan buah, itu sangat baik untuk merangsang enzim saluran cerna kita, untuk merangsang getah lambung dan asam lambung dan getah lambung berbeda. Istilah itu istilah-istilah ya, karena yang di lambung dikeluarkan tidak hanya asam lambung saja, tetapi ada cairan-cairan yang lain. Kemudian otak kita juga membalancekan antara hormon dan enzim juga bekerja dengan baik. Jadi makan itu adalah natur tubuh kita. Karena pada saat kita detox kan kita nggak makan kan ya, tapi boleh Bapak detox ulang, tetapi kita harus kembali ke natur kita sebagai manusia untuk mengunyah. Ya, terus gimana? Boleh nggak kombinasi? Boleh. Misalnya pagi detox, siang makan, sore detox lagi, silakan. Ya, ini adalah bervariasi sekali. Dok, saya tidak puasa, Bu Ratna, tapi work from. Jadi apakah kalori dikurangi, Dok, karena tidak banyak gerak? Iya, Bu. Jadi kita mesti tahu diri apakah kita membutuhkan kalori atau tidak. Jangan lupa work from BFH bukan berarti nggak menghabiskan kalori loh. Mikir juga menghabiskan kalori kan. Nah, jenis pekerjaan ibu, pekerjaan mikir atau tidak? Kalau mikir tetap membutuhkan kalori, ya. Kemudian, halo Pak Kiki, Bekasi Barat, oke. Bu Nani, Assalamualaikum. Saya dari Sentani. Wow, Sentani, Jayapura. Bu, ada teman yang sudah detox premium 2 minggu. Tapi keluhan tangan yang tidak bisa menggenggam dengan sempurna. Tapi keluhan tangan tidak bisa menggenggam dengan sempurna. Kenapa ya, Dok? Saya tidak tahu, Bu. Kasusnya seperti apa. Saya mesti perlu data ya, Bu Nani ya. Saya tidak bisa mengevaluasi kalau tidak bisa menganalisa, karena saya tidak bisa terawang. Bu Santi Maria, Bu Dokter, untuk sahur nutrisi apa aja dari sinergi yang paling bagus dikonsumsi? Dan saat berbuka puasa, nutrisi apa yang paling bagus dikonsumsi? Pertama, saat perut kosong. Nah, saat perut kosong tadi kan ada clue-nya kan? Yang pertama, apa yang kita butuhkan? Tujuannya apa? Menaikkan kadar gula darah kan? Kemudian memenuhi vitamin dan mineral. Jadi, dan tadi contoh-contohnya adalah buah-buahan dan cairan. Kalau bisa, penuhi itu. Kemudian yang kedua adalah ketika makan malam, nutrisi lengkap. Kita tahu bahwa NutriBurst dan Max Pro adalah masuk nutrisi lengkap. Karena di sana ada serat, ada protein gitu ya. Tapi boleh nggak makan buah dan sayur? Ya boleh sekali. Silahkan mau mau memilih yang mana sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Pak Rusdihan, Dok, spirulina bisa diminum sehari berapa kapsul dan sejauh mana manfaatnya buat tubuh berkaitan dengan kandungan gizinya? Pak Rusdihan, setiap kita minum sesuatu, kita mesti tahu tujuannya. Mau sehari 3 kali, sebanyak 5 kapsul boleh, asal kita tahu tujuannya. Nah, saya ekstrim yang memberikan contohnya ya, tapi tidak. Saya memberikan contoh 3 kali 5 ini adalah untuk kasus-kasus yang cukup membutuhkan treatment yang cukup serius seperti kasus kanker. Nah, kepentingannya apa di gizinya? Di sana ada vitamin dan mineral dan asam amino, Pak. Dan tentu tidak cukup hanya spirulina. Walaupun kadang-kadang ada orang-orang ataupun ada yang mengatakan ini kan nutrisi untuk astronot.
Tapi sekali lagi, kita adalah manusia yang tetap membutuhkan makan. Ya, jadi kalau Bapak mau mengkonsumsi spirulina untuk stamina, kalau Bapak berpuasa silahkan bisa 2 kali 2 sampai 3 kapsul. Itu sudah memenuhi kebutuhan. Tentu dengan yang lain ya, karena tergantung juga pekerjaannya. Pak Rusdian sebagai apa? Karena banyak hal yang saya tidak tahu kalau Bapak Ibu bertanya lewat chatting. Harap bisa membantu ya Pak ya. Jangan lupa serat dan proteinnya. Pak Sumertaya saya Pak, terima kasih kembali, terima kasih. Pak Adi Jogja, semua membuat kita lebih cerdas dan menambah ilmu untuk sehat bersama sinergi. Thank you Pak Budaya. Satu lagi dok, Budaya. Kenapa konsum sekarang beda rasanya dari kemasan yang dulu? Waduh, ini mesti tanya ke Yutah ya. Ya ya. Sorry Bu, saya nggak berani menjawab, ini bukan ranah saya. Bisa jadi bukan karena tapi kandungannya mudah-mudahan masih sama ya. Oke, Pak Franz King dari ND Flores NTT. Terima kasih Pak Isadi di Pekanbaru. Bu Fitriani ya. Kak Fitriani, Bu Prapti, jadi selama puasa yang utama adalah kecukupan mineral dan vitamin. Tidak dong, cukup semuanya dibutuhkan. Tadi energi berkurang kan? Ketika energi berkurang, kebutuhan kita energi, apakah mineral dan vitamin berkurang? Tidak, tetap dibutuhkan semuanya. Jadi kecukupan mineral dan vitamin tidak berkurang, tetapi energi tetap diperlukan. Jadi yang utama adalah kecukupan mineral dan vitamin. Ya bolehlah kalau misalnya ada dasarnya dari apa yang saya presentasikan, tetapi tetap kita membutuhkan energi dan protein. Oke. Fatlam di Samarinda, Pak Fatlam, thank you juga. Dok, kalau detox tapi tidak suka dengan Max Pro, Bu Nuni, apakah otot akan jadi kendur bila turun BB-nya signifikan? Detox tanpa Max Pro, organ apa yang tidak terdetok? Kalau nggak suka, itu bisa pakai ini apa yang terjadi ya? Oh, halo Bapak Ibu. Stop screen aja. Oh, oke. Oh, saya ke ini ya, kepencet ya. Oh, sorry. Saya tidak mencet apa-apa. sorry. Sampai mana tadi? Oh, kalau nggak suka Max Pro, Bapak Ibu pakai detox pakai protein yang lain. Misalnya daging ayam, pilih yang dada, itu kan proteinnya. Jangan pilih di tempat yang lain, tapi dada. Ya. Apakah otot jadi kendur? Ya enggak lah. Tergantung usia juga, Bu. Dan makanan apa yang Ibu makan. Pak Burhan, sore dok, Pak Burhan dari Sulawesi Selatan. Mau tanya, selama bulan puasa saya minum klorofil terus, tapi kok di ulu hati tetap perih ya, Bu? Bapak jangan minum satu macam aja, karena bukan klorofilnya yang membuat perih, tetapi kondisi lambung yang mungkin perlu mendapatkan nutrisi yang lain. Ya, Pak Rusdian, dokter, apa beda kalmak kita dengan kalmak yang ada di pasaran sehari? Boleh berapa biji maksimal minumnya? Beda di komposisinya, Pak. Ya, jenis kalsiumnya berbeda. Karena kalsium itu ada banyak macam. Ya, tergantung tujuannya. Boleh berapa biji maksimal itu, kalau di dalam etikat itu 2x2 ya. Jangan lupa kalau kita kebanyakan kalsium juga tidak baik. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita aja. Bu Selvi, thank you, sama-sama Bu. Sesak nafas bagaimana Pak Sukana Tanjung? Saya tidak tahu sesak nafasnya kenapa, saya nggak bisa jawab Pak. Bu Rini, apakah benar banyak makan karbohidrat bikin ngantuk? Banyak makan karbohidrat bikin ngantuk. Tergantung Bu, makan karbohidrat yang mana, dan tergantung setelah makan ngapain. Kalau setelah makan olahraga nggak ngantuk. Ya, oke. Selamat siang, dokter. Apakah produk sinergi dikonsumsi dalam dosis berlebihan akan mengakibatkan kontraindikasi atau tidak? Dari Pak Alex di Sorong. Semua yang berlebihan akan menyebabkan efek. Nah, batas mana berlebihan itu? Kan kita
Yang namanya nutrisi kan nggak apa-apa. Bapak Ibu tolong ikutin etiketnya dan tes di tubuh sendiri, ya. Karena ada orang-orang yang sensitif Bapak Ibu. Dan namanya juga berlebihan, semua yang berlebihan, makan karbohidrat berlebihan juga nggak bagus kan, jadi obesitas. Makan protein berlebihan juga nggak bagus, jadi asam urat. Nah, berlebihan itu sangat subjektif, karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi dengan dosis yang sama. Tetapi etiket sudah menolong kita untuk kita bagaimana mengkonsumsinya. Pak Yohan, sama-sama Pak. Pak Arsenal Dokter Materi, terima kasih Pak. Pak Haryoko, sore dok, selama puasa ini saya hanya makan sahur 1 gelas klorofil dan 4 spirulina, ditambah beberapa gelas air putih. Ketika buka, juga tidak makan terlalu banyak. Hanya beberapa sendok nasi saja. Lalu setelah itu 5 kolostrum. Malamnya proarti atau noni sebelum tidur. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih lancar. Pertanyaannya, apakah itu sudah memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan atau perlu ditambah produk lagi? Terima kasih sharingnya Pak Haryoko. Ya, masing-masing punya adaptasi yang berbeda. Apa sih ukurannya? Yang bisa diukur oleh tubuh kita adalah kebugaran. Ya, kebugaran kita stabil. Kalau Pak Yoko sudah merasa tercukupi, silakan. Dan mungkin karena ada spirulina yang cukup banyak, kemudian ya 4 spirulina, kemudian ada 5 kolostrum, di sana sudah cukup lengkap, ya kan? Harap sih nanti mungkin saya nggak tahu BAB-nya lancar atau tidak, mungkin bisa ditambahkan Nutribus ya Pak Yoko ya, supaya pencernaannya juga dikasih makanan, bekerja ya. Itu aja mungkin Pak ya. Pak King, oke sama-sama Pak, terima kasih kembali. Bu Tina, ada pasien hipertiroid, untuk kolostrumnya 1 hari minum berapa kapsul? Untuk kasus ini, please WA aja ya, supaya saya tidak bingung bertanya-tanya lagi. Bu Yasinta, terima kasih. Bu Neni, di Bandung, kalau produksi energi yang berhubungan dengan sakit gigi apa ya? Tergantung giginya kenapa Bu. Kalau hanya untuk mengurangi inflamasi dan mengurangi radang aja tidak menyelesaikan kan? Kalau giginya bolong pergi ke dokter gigi. Tapi kalau untuk mengurangi nyeri silahkan minum noni. Kalau asam urat apa aja yang bisa dimakan? Maksudnya nutrisinya bisa minum noni Bu untuk mengurangi nyeri aja ya, tapi tidak menyelesaikan loh. Mesti dievaluasi makanannya apa menjadi penyebab. Kemudian Bu Anita, kalau minum Nutriburst sama Maxpro kenapa muncul bisul yang seperti jerawat di badan dok? Nah ini bukan salah Maxpro atau Nutriburst-nya. Coba dievaluasi kira-kira kepekaan apa sebelumnya. Mungkin kebanyakan malah Nutriburst sama Maxpro-nya sehingga terjadi penumpukan protein di tubuh. Tapi ada arti yang lain. Bisa jadi itu adalah healing crisis atau critical healing. Jadi dirangsang dengan protein semuanya keluar. Ya, jadi jerawat-jerawat kalau misalnya saya kadang-kadang memberikan clue begini. Kalau mentalnya kuat, jalan. Karena sifat kita ada 2, fight or flight, ya. Pergi, berbalik atau lanjutkan. Karena di situ akan ada proses learning untuk tubuh kita. Kalau memang tahan tubuhnya, lanjutkan. Karena itu bisa merupakan healing crisis. Oke, Bapak Ibu, ada waktu 6 menit lagi nih. Saya tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa menjawab semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali. Ada 61 pertanyaan yang belum yang masuk dan saya belum bisa baca semuanya, tapi waktu sudah habis. Tapi saya coba baca-baca yang belum saya jawab. Oke. Dok, saya Dek Ita dari Gianyar, Bali mau nanya, suami varikokel kanan kiri sebaiknya minum apa ya? Varikokelnya grade berapa? Saya mesti tahu supaya kemudian hal-hal yang lain saya mesti bisa bertanya ya. Bu Dok, klorofil boleh nggak buat ibu hamil? Usia umur kehamilan berapa? Itu juga menentukan. Produk apa yang lebih baik dikonsumsi di waktu berbuka puasa? Tadi saya sudah infokan ya, yang mengandung mineral, kemudian gula tidak begitu banyak bisa jadi klorofil. Pengalaman Pak Yoko bisa
tiru ya. Konsumsi detox sinergi jadi banyak pipis. Apakah itu efek bagus? Bagus Bu, asal Ibu minum air putih yang cukup. Baik Bapak Ibu, 4 menit ke depan sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya melihat ada 171 partisipan pada siang hari ini. Kita sudah bersama-sama untuk belajar. Kiranya materi yang tadi saya sharingkan, materi-materi yang sebelumnya boleh bermanfaat. Saya dan teman-teman Sinergi mengucapkan banyak terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Dan selamat berlibur untuk yang tidak merayakan, berkumpul dengan keluarga dan nggak boleh berkunjung-kunjung ya. Tetap jaga diri, tetap pakai masker, tetap menjaga diri yang tidak berlebihan, maksudnya pakai hand sanitizer itu nggak terlalu, jangan sampai parno seperti itu ya. Dan sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa. Selasa besok nggak ada ya, nanti dari Sinergi akan berkabar-kabar. Baik, selamat siang dan sampai jumpa.